Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Salman Al-Farisi di Jakarta Timur ya. Yang Allah muliakan. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan beberapa radio lain, pemirsa beberapa TV dan para netizen. Alhamdulillah kita berjumpa untuk mengadakan kajian tentang tauhid, terutama tauhid asma wa sifat yang kita ambil dari sebuah buku karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullah dengan judul Fiqih Al-Asma'ul Husna. Karena kitab ini pernah dibahas dari awal tapi belum tuntas oleh Ustadz kita Ustadz Abdullah Taslim hafizahullah dari awal, maka saya tidak membahas kitab ini dari awal tapi dari mulai pembahasan tentang nama-nama Allah Azza wa Jalla. Adapun kaidah dalam memahami asma dan sifat Allah sudah diterangkan di muqaddimah kitab ini. Kita memulai membahas nama yang pertama bagi Allah, yaitu Allah dan Ilah. Allah itu namanya, Ilah itu sifatnya. Sama dengan Al-Alim itu nama, sifatnya al-ilmu. Sama dengan al-aziz itu nama, sifatnya al-izzah. Qadir, qudrah, hakim, hikmah, dan seterusnya. Kita mulai dari membahas nama yang pokok dan utama, yaitu Allah. Sifatnya adalah ilah. Seluruh kandungan makna Asma'ul Husna itu sebenarnya berporos atau bertumpu pada 3 nama saja. 3 nama ini, pertama Allah, kedua Rabb, ketiga Rahman. 3 nama ini maknanya mencakup seluruh makna yang terdapat dalam Asma'ul Husna yang lainnya. Jadi 3 nama ini menjadi poros, tempat bertumpuknya seluruh nama-nama Allah yang lain, dan seluruh makna yang terkandung di dalam Asma'ul Husna yang lain kembali kepada 3 nama ini. Sekali lagi, 3 nama itu Allah, Rabb, dan Ar-Rahman. Adapun nama Allah di dalamnya mengandung sifat-sifat uluhiyah. Uluhiyah itu hak untuk disembah, hak untuk diibadati. Adapun nama Rabb mencakup nama sifat-sifat ar-rububiyah. Sifat rububiyah itu sifat yang terkandung dalam lafaz Rabb, mencakup yang menciptakan, mengatur, menghidupkan, mematikan, mengatur, memberi rizki atau menahan rizki, memberi maslahat atau memberi madarat. Itu semuanya terkandung dalam kata-kata Rabb. Sedangkan
Ar-Rahman, nama Ar-Rahman mencakup nama-nama yang mengandung makna kebaikan Allah kepada makhluknya, kedermawanan Allah kepada makhluknya, kasih sayang Allah kepada makhluknya. Nah itu. Inilah 3 nama Allah yang menjadi poros bagi seluruh Asmaul Husna. Yaitu Allah, kemudian Rabb, dan Ar-Rahman. Semua makna yang terkandung dalam Asmaul Husna yang lain itu kembali kepada 3 nama tersebut. Nanti rinciannya ada. Jadi makna-makna Asmaul Husna berporos kepada 3 nama ini. Dan ternyata 3 nama ini terkumpul di satu surat yang sangat agung, yaitu surah Al-Fatihah yang disebut dengan Ummul Quran. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan, menerangkan perkataan ini dalam kitab Madarijus Salikin. Kata beliau, "I'lam anna hadhihi surah ishtamalat ala ummahatil matalibil aliyah atama ishtimal wa tadammanatha akmala tadammun fashtamalat ala ta'rif bil ma'bud tabaraka wa ta'ala bi thalathati asma marji'ul asma'il husna wa sifatul uliya ilaiha wa madaruha alaiha wa hiya Allahu war-Rabbu war-Rahman." Kata Imam Ibnu Qayyim, ketahuilah bahwa surat ini, yaitu surah Al-Fatihah, itu mengandung makna yang teragung dengan kandungan yang sangat sempurna, mencakup semua nilai-nilai yang luhur dengan cakupan yang sangat sempurna. Maka surat ini, yaitu Al-Fatihah, mengenalkan siapa ma'bud kita, siapa yang kita ibadati, dan diterangkan dengan 3 nama, dan seluruh makna Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah yang tinggi itu kembali kepada 3 nama ini, yaitu Ar-Rabb, Allah, Ar-Rabb, dan Ar-Rahman. Mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Ini mengenalkan Allah dengan 3 sebutan. Allah, Rabb, dan Ar-Rahman. Maka dari sini, dari surah yang agung ini, kita ketahui surah ini dibangun di atas 3 sifat Allah. Pertama sifat uluhiyah, kedua sifat rububiyah, ketiga sifat rahmah. Sifat uluhiyah adalah sifat-sifat yang menyebabkan dia layak untuk disembah. Kenapa dia layak untuk diibadati dan disembah? Karena seluruh sifat-sifat yang lain itu mengharuskan bahwa Allah ini memang layak disembah. Semua sifat Allah yang lain itu mengindikasikan bahwa zat pemilik nama dan sifat itu memang layak disembah. Ar-Rububiyah maknanya memiliki sifat-sifat yang terkandung dalam lafaz Rabb. Tadi sudah diterangkan, Rabb itu makna yang menciptakan, yang mengatur, yang memberi rezeki, yang mematikan atau menghidupkan, yang memberi madarat atau maslahat, dan seterusnya, yang mengatur seluruh alam dan kehidupan. Ini sudah tercakup dalam kata Rabb. Dan yang ketiga, rahmah. Maka kalimat iyyaka na'bud, hanya kepada engkau kami ibadah, ini dibangun di atas sifat al-uluhiyah. Hanya kepada engkau kami ibadah, ya Allah. Karena Allah memiliki sifat uluhiyah, yaitu hak untuk disembah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau kami minta pertolongan.
Ini dibangun di atas sifat rububiyah. Karena memberi pertolongan, bantuan, dukungan itu adalah cakupan dari makna Rabb. Makna Rabb mengatur, makna Rabb melindungi, makna Rabb mencakup juga menolong, membantu dan seterusnya. Adapun ihdinas siratal mustaqim, ini meminta hidayah ke jalan yang lurus. Ini mencakup sifat rahmah. Salah satu bentuk rahmat Allah adalah memberi hidayah. Rahmat itu kasih sayang. Allah mencurahkan kasih sayangnya kepada hamba dengan berbagai macam jenis ungkapan kasih sayang. Salah satunya memberi hidayah. Memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Ya. Oleh karena itulah maka alhamdulillahirabbil alamin yang ada di awal surat ini mencakup 3 hal. Allah terpuji dalam hal ilahiyahnya, terpuji dalam hal rububiyah, dan terpuji dalam hal rahmatnya. Inilah perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Nah, kita mulai membahas Asmaul Husna dengan membahas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Nama ini disepakati oleh para ulama sebagai nama Allah yang paling agung. Apabila orang berdoa dengan menyebut nama ini, maka dia akan diijabah doanya. Apabila meminta, akan diberi. Dan nama ini yaitu Allah memiliki kekhususan, keistimewaan yang tidak dimiliki oleh nama-nama Allah yang lain. Di antara kekhususan atau keistimewaan dari nama Allah ini. Jadi nama pertama bagi zat pencipta dan pengatur seluruh alam ini namanya adalah Allah. Dan itulah nama yang pokok bagi dia. Nama-nama lainnya nama-nama tambahan. Karena nama pokoknya adalah Allah, maka nama Allah itu memiliki keistimewaan dan kekhususan yang tidak dimiliki oleh nama-nama lain. Apa saja kekhususan bagi nama Allah itu? Pertama, wa min khasaisi hadzal ism annahu al-aslu li jami' asma'il husna, asma'illahil husna. Wasairul asma mudhafatun ilaihi wa yusafu biha. Di antara kekhususan nama ini adalah bahwa nama ini menjadi nama pokok bagi seluruh asmaul husna. Seluruh asmaul husna disandarkan kepada nama ini. Tapi nama ini tidak pernah disandarkan kepada nama lain. Coba aja perhatikan nanti contoh-contohnya ya. Pertama, Allah berfirman dalam Al-A'raf 180, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah memiliki al-asma'ul husna, memiliki nama-nama yang bagus. Nama lain berarti nama pokoknya adalah Allah. Nama lain nama tambahan. Maka silakan kalian berdoa kepada Allah dengan menyebut nama-nama ini. Lihat surah Thaha ayat 8. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Allah yang tidak ada sesembahan selain Dia. Dan Allah memiliki asmaul husna. Jadi nama pokoknya Allah. Selain nama pokok Allah memiliki nama-nama bagus lain yang disebut dengan Al-Asmaul Husna. Lihat lagi dalam surah Al-Hasyr ayat 22 sampai ayat 24. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Ini ayat 22-nya. Allah yang tidak ada sesembahan yang hak selain Dia. Dia yang mengetahui yang gaib ataupun yang nyata,
dia juga pengasih dan penyayang. Lihat, mengetahui yang gaib dan nyata, pengasih penyayang, itu nama tambahan bagi nama pokok yaitu Allah Azza wa Jalla. Ayat 23-nya, Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Dialah Allah yang tidak ada sembahan yang hak selain Dia. Dia juga disebut Malik, disebut Al-Quddus, As-Salam, Al-Muhaimin, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, terus sampai akhir dari ayat ini, Subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa-apa yang mereka persekutukan. Itu ayat 23-nya. Ayat 24-nya, Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir, lahul asma'ul husna. Dialah Allah yang khaliq, yang al-bari dan al-musawwir. Dan dia memiliki asma'ul husna. Jadi nama-nama lain, nama tambahan yang disandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dikatakan bahwa Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Khaliq, Ar-Razzaq, Al-Aziz dan seterusnya itu adalah nama lain dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak bisa dikatakan bahwa Allah salah satu di antara nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, enggak. Jadi ini menunjukkan nama Allah adalah yang paling pokok di antara nama lainnya, ya. Jadi dikatakan Ar-Rahman itu nama lain dari Allah. Ar-Rahim nama lain dari Allah. Tapi tidak pernah dikatakan Allah adalah nama lain dari Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Khaliq dan seterusnya. Ini menunjukkan keistimewaan dan kekhususan lafaz Allah sebagai nama bagi zat pencipta alam jagat raya ini. Ini yang pertama. Kedua, wa min khasaisi hadzal ism annahu mustalzimun li jami' ma'anil asma'il husna dalun 'alaiha bil ijmal. Wal asma'ul husna tafsilun wa tabyinun li sifatil ilahiyyati allati hiya min sifatil jalal wal kamal wal 'azamah fa huwal ismul ladzi marji'u asma'a sa'iri asma'illahil husna ilaihi. Di antara kekhususan bagi nama ini, kekhususan lafaz Allah adalah bahwa seluruh makna Asmaul Husna terkandung dalam lafaz Allah. Dan lafaz Allah menunjukkan semua makna Asmaul Husna yang lain secara ijmal, secara global. Sedangkan Asmaul Husna yang lain hanya rincian dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nama pokok Allah. Dan di dalam lafaz Allah mengandung seluruh sifat yang terkandung dalam Al-Asmaul Husna. Nah, makna yang terkandung dalam Asmaul Husna yang lain itu hanya bersifat rincian dan penjelasan bagi sifat-sifat yang terkandung dalam lafaz Allah. Maka disebutkan lafaz Allah menjadi marja, referensi atau tempat rujukan bagi seluruh Asmaul Husna dan menjadi poros bagi seluruh Asmaul Husna. Jadi di dalam lafaz Allah terkandung sifat al-ilah. Ilah nanti akan dibahas maknanya. Al-ilah secara bahasa maknanya adalah sesembahan yang layak disembah. Dan yang layak disembah di alam jagat raya ini hanya satu. Tidak ada yang lain. Siapa? Pencipta alam jagat raya yang namanya Allah tadi. Dalam lafaz Allah terkandung sifat ilah. Kenapa dia layak disembah?
Karena di dalam lafaz al-ilah terkandung seluruh makna yang terdapat dalam Asmaul Husna lain. Kenapa dia layak disembah? Sebab dia pencipta. Kenapa dia layak disembah? Sebab dia pengatur seluruh alam dan kehidupan. Kenapa dia layak disembah? Sebab dialah yang menghidupkan dan yang mematikan. Kenapa dia layak disembah? Sebab dialah pengatur seluruh rizki semua makhluk. Kenapa dia layak disembah? Sebab dia yang berkuasa. Kenapa dia layak disembah? Sebab semua Asmaul Husna lain itu termiliki dalam lafaz ilah ini. Itulah keistimewaan yang kedua. Ketiga, wa min khasaisihi annahu la yasqutu anhu al-alif wal lam fi halin nida. Di antara kekhususan atau keistimewaan lafaz Allah adalah bahwa dalam keadaan sebagai munada, alif lamnya tidak boleh dibuang. Kita sedikit bicara masalah nahu ya, gramatika, tata bahasa Arab. Kalau kalimat diawali oleh huruf nida itu seruan, ya gitu ya. Isim atau kata benda yang datang setelah huruf nida disebut munada. Ada ketentuan. Kalau munadanya, munada isim alam, munada itu enggak boleh ada alif lam. Termasuk kalau kita mau berseru kepada Allah dalam konteks berdoa, maka kalau yang disebut nama Allah yang lain, enggak boleh alif lamnya disebut. Enggak boleh ya Ar-Rahman, ya Ar-Rahim, itu tidak boleh. Salah, keliru. Buang alif lamnya ya Rahman, ya Rahim, ya Khaliq, ya Raziq. Alif lamnya dibuang, digugurkan. Ini kaidah saja dalam ilmu nahwu. Kecuali satu-satunya yang alif lamnya tidak boleh digugurkan dalam keadaan bagaimanapun, lafaz Allah. Maka ketika kita berseru ya Allah, maka tidak boleh ya ilahun, nggak boleh. Ya ilahu tidak boleh. Tapi tetap ya Allah, alif lamnya tetap ada. Nah, ini kekhususan. Kenapa? Karena Allah satu-satunya isim itu kata benda bukan jimat. Isim dalam pengertian ilmu nahwu. Isim itu kata benda. Nah, lafaz Allah satu-satunya isim yang paling ma'rifat. Ma'rifat itu sudah tertentu. Secara umum isim ini atau kata benda ini dibagi dua. Ada ma'rifat, ada nakirah. Kalau nakirah umum, kalau ma'rifat sudah tertentu. Contoh umpamanya kitabun. Kalau ma'rifat tandanya pakai alif lam, kalau nakirah tandanya pakai tanwin. Kitabun, sebuah kitab. Ini masih umum. Kitab apa? Kitab yang mana? Pokoknya sebuah kitab. Tapi kalau sudah tentu kitab itu, maka pakai alif lam, al-kitabu. Contoh umpama indi kitabun jadid. Al-kitabu ghaliyun jiddan, umpamanya. Saya memiliki sebuah buku yang baru. Buku apa? Masih umum ya. Al-kitabu ghaniyun, ghaliyun. Kitab ini, buku ini mahal sekali. Pakai alif lam. Yang kedua, karena kitabnya sudah tertentu. Kitab mana yang mahal tuh? Kitab ini sudah tertentu gitu. Jadi, dengan alif lam disebut ma'rifat karena sudah tertentu. Kalau dengan tanwin masih umum. Allah lafaz asalnya dari al-ilahu. Ini penjelasan salah seorang ulama ahli nahwu nama Imam Al-Kisai. Asluhu al-ilahu. Lafaz Allah itu asalnya al-ilahu. Bayangkan saja di sini enggak ada boreh.
Al-ilahu. Kebayang ya tulisan al-ilahu. Alif, lam, hamzah di kasrah, lam lagi, ya, kemudian ha. Al-ilahu, lamnya dipanjangkan. Al-ilahu itu asalnya. Lalu kata Imam Al-Kisai, khudifatil hamzah wa udghimul lam. Hamzah yang di kasrah, al-ilahu, i-nya ini dicabut, dibuang, diganti dengan lam. Jadi tadinya alif, lam, hamzah, lam. Hamzahnya yang kasroh dibuang, diganti dengan lam. Jadi 3 lam. Alif, lam, lam, ha. Lalu lam yang 2 disatukan dengan syiddah, dengan tasjid. Jadi aja Allah. Kebayang? Anggap saja kebayang. Jadi lafaz Allah, karena itulah maka alif lam yang ada di awal lafaz Allah adalah alif lam yang ma'rifat. Artinya sudah tertentu. Ilah yang mana? Ilah yang itu. Yang mana? Yang menciptakan alam jagat raya, yang mengaturnya, yang mengatur kehidupan. Nah, ilah yang itu sudah tertentu. Tidak ada ilah lain. Jadi karena itulah maka lafaz Allah adalah lafaz yang paling ma'rifat. Karena sudah tertentu lafaz Allah itu tidak bisa ditujukan kepada selain zat penguasa alam jagat raya. Adapun nama lain bisa. Ilahun bisa saja kepada sembahan yang lain walaupun disembah secara batil. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihil batil. Yang demikian itu adalah karena Allah satu-satu sembahan yang hak. Adapun sembahan yang lain selain Allah itu sembahan yang batil. Maka sembahan yang lain bisa disebut ilah. Hawa nafsu kita juga kadang oleh Allah disebut ilah. Afara'aital ladzi man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah engkau perhatikan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya? Hawa nafsu ilah, sembahan yang lain ilah, tapi itu ilah masih secara umum. Adapun Allah itu ilah yang khusus, yang satu, yaitu pencipta alam jagat raya ini. Inilah keistimewaan Allah dibanding nama-nama Allah yang lain. Kalau Allah, alif lamnya enggak pernah bisa dicabut, dihilangkan. Adapun nama Allah yang lain, alif lamnya bisa dihilangkan, terutama ketika kemasukan huruf nida. Maka dikatakan ya Allah, alif lam tetap ya. Adapun ketika memanggil nama yang lain, ya Rahmanu, ya Khaliqu, ya Raziqu, alif lamnya dibuang, tanwinnya juga dibuang ya. Inilah kekhususan yang ketiga. Kekhususan yang keempat. Wa min khasaisihi annahu al-ismul ladzi iqtaranat bihi 'amatul adhkaril ma'thurah. Di antara kekhususan nama Allah adalah nama Allah itu selalu disandingkan dengan umumnya zikir-zikir yang ma'thurah. Zikir yang ma'thurah itu artinya zikir yang ada asarnya, ada hadisnya, ada contohnya dari Nabi SAW. Itu ma'thurah. Ma'thurah itu ada asarnya. Nah, jadi nama Allah selalu disandingkan dengan seluruh zikir. Seperti tahlil. Sudah selesai. Baru datang. Seperti tahlil. Tahlil itu la ilaha illallah. Takbir Allahu akbar. Tahmid alhamdulillah. Tasbih subhanallah. Hauqalah la haula wala quwata illa billah. Hasbalah. Mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Istirja mengatakan inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Dan seterusnya. Itu selalu ada nama Allah. Tidak pernah
nama selain nama lain, Asmaul Husna yang lain dijadikan zikir, umpamanya Ar-Rahmanu Akbar, nggak pernah. Kita mau takbir pasti Allahu Akbar, nggak pernah Ar-Rahmanu Akbar, nggak pernah umpama Ar-Rahimu Akbar. Demikian juga tahlil, la ilaha illallah, tidak pernah la ilaha illa al-Khaliq, tidak pernah. La ilaha illa ar-Rahman, enggak. Tapi la ilaha illa Allah. Bisa kalau ada nama lain pakai huwa dulu. La ilaha illa huwar Rahman. Tidak langsung. Ya, ada huwa sebagai disebutnya dhamir munfasil, pemisah, ya. Jadi nama Allah adalah nama yang selalu disandingkan dan terpakai dalam zikir-zikir yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Ketika seorang muslim takbir hanya nama Allah yang disebut, Allahu Akbar, tidak pernah Ar-Rahmanu Akbar. Ketika tasbih subhanallah, tidak pernah subhanar Rahman. Kalau ketika tahmid alhamdulillah, nggak pernah alhamdulillah Rahman, dan seterusnya. Ini menunjukkan keistimewaan nama Allah dibanding Asmaul Husna yang lain. Itu yang keempat. Kelima, wa min khasaisihi annahu aktsaru asma'illahil husna wurudan fil Qur'anil Karim. Di antara kehususan atau keistimewaan lafaz Allah adalah bahwa lafaz Allah ini merupakan nama Allah yang paling banyak disebut dalam Al-Quran. Sampai-sampai di dalam Al-Quran lafaz Allah disebut 1200 kali. Adapun nama-nama yang lain tidak sebanyak. Tidak sampai ribuan, ratusan mungkin, puluhan iya. Tapi mencapai 1000 tidak. Kecuali lafaz Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara surat di dalam Al-Quran yang diawali penyebutannya oleh lafaz Allah mencapai 33 ayat. Seperti contoh Allahu la ilaha illa huwal Hayyul Qayyum. Surat apa itu? Ali Imran. Ayat awal setelah Alif Lam Ra, Allahu la ilaha illa huwal Hayyul Qayyum. Ya. Dan seterusnya kalau ayat kursi itu di tengah-tengah surah Al-Baqarah. Bahkan disebut Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih, wa qad addada al-allamah Ibnu Qayyim asyara khasa'is lafziyah lihadal ism. Imam Ibnu Qayyim menyebut ada 10 kehususan keistimewaan dari lafaz Allah ini. Lalu beliau berkata, wa amma khasa'isuhul ma'nawiyah faqad qala fiha a'lamul khalqi bihi sallallahu alaihi wasallam la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Kata Imam Ibnu Qayyim, tadi disebutkan 10 kehususan lafziyah dari nama Allah. Adapun kehususan ma'nawiyah, ini sungguh pernah dikatakan oleh makhluk yang paling berilmu tentang tauhid, yaitu Nabi SAW. Nabi pernah mengatakan, la uhsi thana'an 'alaika ant kama athnaita 'ala nafsik. Aku tidak bisa menghitung sanjungan bagimu sebanyak sanjungan yang engkau sanjungkan atas dirimu. Jadi saking banyaknya sanjungan Allah kepada diri Allah sendiri, saking banyaknya tak terbatas, Nabi SAW menyatakan, aku tidak bisa menghitung betapa banyaknya kalimat sanjungan atas dirimu seperti yang telah engkau sanjungkan atas namamu. Jadi ini menunjukkan
banyaknya makna yang terkandung dalam lafaz Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Imam Ibnu Qayyim, wa kaifa tuhsaha isu ismin musammahu kulla kamalin alal itlaq wa kulla madhin wa kulla hamdin wa kulla thana'in wa kulla majin dan seterusnya. Bagaimana mungkin kehususan, keistimewaan lafaz Allah ini bisa dihitung, padahal semua kesempurnaan yang mutlak, pujian yang mutlak, sanjungan yang mutlak, kemuliaan, kegagahan, keindahan, kebaikan, dan seterusnya, itu milik Allah dan bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa saja yang menyebut nama ini, yaitu nama Allah, lafaz Allah, ketika sedikit Allah akan memperbanyak yang sedikit itu. Tidaklah nama Allah ini disebut ketika kita merasakan rasa takut, kecuali Allah akan menghilangkan rasa takutnya. Tidaklah nama Allah disebut ketika sedang kesusahan, kecuali Allah akan hilangkan kesusahannya. Tidaklah nama Allah ini disebut ketika sedang merasakan keresahan ataupun kegelisahan, kecuali Allah akan ganti dengan ketenangan. Tidaklah nama Allah disebut ketika sempit, kecuali Allah akan luaskan. Tidaklah nama Allah ini disebut oleh orang yang sedang lemah, kecuali Allah akan berikan kekuatan. Tidaklah nama Allah disebut oleh orang yang sedang hina, sedang direndahkan, kecuali Allah akan muliakan. Tidaklah nama Allah disebut oleh orang yang sedang mengalami kefakiran, kecuali Allah akan berikan kekayaan. Tidaklah nama ini disebut oleh orang yang sedang mengalami kesepian, kecuali Allah akan membuat dia merasa nyaman dan tertemani. Dan tidaklah orang ini menyebut nama Allah dalam keadaan terkalahkan, kecuali Allah akan memberikan pertolongan dan bantuannya. Tidaklah nama Allah ini disebut oleh orang yang sedang kritis, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan keadaan kritisnya, dan begitulah seterusnya. Ini perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Itulah beberapa kekhususan dari nama Allah. Adapun makna dari nama Allah, apa maknanya Allah? Fasluhu al-ilahu. Tadi sudah diterangkan nama Allah berasal dari al-ilahu. Apa makna al-ilah? Makna ilah adalah al-ma'bud. Al-ma'bud itu yang disembah. Al-ilah termasuk salah satu di antara Asmaul Husna. Dan di dalam Al-Quran disebut, seperti Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 163. Allah menyatakan, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ilah kalian ini adalah ilah yang satu, yang esa. Tidak berbilang, tidak ada dua apalagi lebih. Tidak ada sembahan yang hak selain dia, dan dia maha rahman dan maha rahim. Surah Al-Bayyinah, Surah At-Taubah ayat 31 menyatakan, wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida, la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk menyembah hanya satu ilah. Tidak ada ilah selain dia. Maha suci dia dari apa-apa yang mereka persekutukan. Dalam Al-Anbiya 108 Allah menyatakan, qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fahal antum muslimun. Katakan oleh Muhammad, hanyalah diwahyukan kepadaku bahwa ilah kalian itu ilah yang satu. Apakah kalian mau taslim, pasrah kepada dia? Nah,
Jadi ilah salah satu nama Allah. Dan termasuk sifat dari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Lafaz Allah berasal dari kata al-ilah. Lalu maknanya apa? Maknanya sebaik-baik nama, sebaik-baik makna, tafsiran, penjelasan dan penjelasan yang paling mencakup tentang makna dari Allah adalah apa yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Abbas, Allahu dzul uluhiyah wal ubudiyah ala khalqihi ajmain. Hadis ini, ucapan Ibnu Abbas ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya. Kata Ibnu Abbas, Allah itu maknanya pemilik al-uluhiyah dan al-ubudiyah. Atas seluruh makhluknya semuanya. Jadi ada dua yang tercakup di dalam lafaz Allah. Pertama, dia memiliki hak uluhiyah. Yang kedua, memiliki hak ubudiyah. Artinya apa? Hak uluhiyah itu hak untuk disembah. Hak ubudiyah hak untuk diibadahi. Apa beda disembah dengan diibadahi? Kalau bahasa kita seolah-olah samanya. Ibadah teh menyembahkan gitu ya. Tapi beda dalam bahasa Arab antara al-uluhiyah dan al-ubudiyah. Di mana letak perbedaannya? Coba lihat. Faqad jama'a radhiyallahu anhuma fi hadha tafsir baina amrayn. Kata muallif Syekh Abdul Razak, Ibnu Abbas memadukan di dalam penjelasan tentang Allah ini antara dua hal. Hal pertama al-uluhiyah, hal kedua al-ubudiyah. Apa bedanya? Coba yang. Adapun yang pertama al-wasful muta'alliqu billah min hadzal ismil karim wa huwal uluhiyah. Allati hiya wasfuhu dalu 'alaiha lafdullah kama dalla 'ala al-ilmi alladhi huwa wasfuhu lafdul alim. Pertama, di dalam lafaz Allah ada sifat yang berkaitan dengan nama Allah, yaitu sifat al-uluhiyah. Sifat al-uluhiyah adalah sifat dengan mana yang layak berhak disembah. Sebagaimana lafaz ilmu, sebagaimana sifat ilmu itu terkandung dalam lafaz al-alim. Nama Allah al-alim, sifatnya ilmu. Nama Allah umpamanya al-aziz, sifatnya izzah. Nama Allah al-hakim, sifatnya adalah hikmah. Nama Allah ar-Rahman atau ar-Rahim, sifatnya adalah rahmat. Nama Allah adalah Allah, maka sifatnya adalah al-uluhiyah. Nah, itu makna yang pertama. Fakadzalika Allah wa dzul uluhiyah. Demikian juga Allah adalah pemilik hak al-uluhiyah. Al-uluhiyah ini disebut hiyal wasful azim alladhi istahaqqa ayyakuna bihi ilahan. Sifat al-uluhiyah ini adalah sifat yang sangat agung dan banyak yang menyebabkan dia layak menjadi sesembahan dan tak ada seseorang pun atau sesuatu pun yang menandinginya. Kenapa dia itu layak disembah? Sebab dia agung, sebab dia berkuasa, sebab dia mengatur seluruh alam ini, sebab dialah yang mengatur rizki seluruh makhluk ini, dan seluruh sifat-sifat keagungan lainnya yang menyebabkan dia layak menjadi ilah. Dia layak untuk disembah. Selain itu, sifat-sifat al-uluhiyah yang dimiliki oleh
Allah seluruh sifat-sifatnya sempurna tanpa ada sesuatu pun yang kurang, yang lebih mendukung dia layak untuk dijadikan sembahan. Contoh, kesempurnaan sifat ilmu bagi Allah menyebabkan tak ada sesuatu pun yang tidak diketahui oleh Allah. Contoh lain, kesempurnaan sifat hayat. Hayat itu apa? Hidup bagi Allah tanpa kekurangan apapun. Dalam arti tidak dibarengi oleh sifat yang merusak kesempurnaan hayat. Seperti tidak pernah diawali oleh ketiadaan, tidak akan diakhiri oleh kematian. Tidak dibarengi selama hidupnya itu oleh ngantuk, oleh tidur, oleh lelah, oleh bosan, oleh cangkel, oleh pegal, dan seterusnya. Itu adalah sifat-sifat yang bisa merusak kesempurnaan sifat hayat bagi Allah. Nah, itulah. Jadi di dalam sifat al-uluhiyah terkandung makna yang terkandung dalam sifat-sifat yang lain, dalam nama-nama lain. Inilah yang dijadikan alasan kenapa Allah Azza wa Jalla menjadi satu-satunya ilah yang berhak disembah. Lalu kata mu'alif, fa inna hadhihi sifat allati yastahiqu ayyulahu wa yu'badu li ajliha. Sifat-sifat yang tadi diterangkan adalah sifat-sifat yang menyebabkan Allah itu layak untuk disembah dan diibadati. Allah disembah karena dia memiliki seluruh sifat-sifat keagungan dan kebesaran. Allah layak disembah karena dia esa dalam sifat kemandirian, kerububiahan, kerajaan, dan kekuasaan. Allah layak disembah karena dia esa dalam sifat rahmah dan memberikan nikmat zahir ataupun batin kepada seluruh makhluknya. Allah layak disembah karena dia ilmunya, hikmahnya, kebaikannya, rahmatnya, kekuasaannya, kegagahannya meliputi segala sesuatu. Dia layak disembah karena dialah satu-satunya yang ghani secara mutlak dan sempurna dari seluruh aspek. Ghani itu maknanya tidak butuh yang lain. Bukan kaya. Kalau ghani ini dinisbatkan kepada manusia, diterjemahkannya kaya ya. Huwa ghaniyun, dia kaya raya. Maknanya apa? Maknanya hanya banyak uang. Tapi lebih banyak uang dia lebih butuh kepada banyak orang, ya enggak? Semakin banyak kekayaannya, kekuasaannya, dia semakin bergantung kepada orang lain. Masa orang kaya uangnya triliunan ngepel sendiri, nyupir sendiri, nyuci piring. Ada yang begitu? Enggak. Makin kaya dia makin banyak pembantunya. Rumahnya aja mungkin pembantunya harus 100. Karena rumahnya gede banget gitu kan. Mobil harus disetirin. Bahkan buka pintu mobil juga dibukain. Itu yang kayak gitu orang kaya, orang miskin. Orang kaya uang gitu. Tapi butuh. Jadi orang, makhluk semakin kaya semakin butuh banyak orang. Adapun Allah ghaniyun 'anil alamin, enggak butuh apapun dari makhluknya, dari alam ini. Nah, jadi kenapa Allah Azza wa Jalla layak disembah? Karena dia ghani, kaya dengan dengan kekayaan yang sempurna dari seluruh aspek, enggak butuh apapun dari makhluk ini. Termasuk enggak butuh ibadah kita, amal soleh kita, enggak. Kalau kita ibadah enggak ngaruh sedikit pun kepada Allah. Kalau kita durhaka enggak mengurangi sedikit pun dari kekuasaan Allah. Kita ibadah atau durhaka, efeknya kembali kepada diri sendiri. Kalau mau untung, ibadah. Kalau mau buntung, silakan durhaka. Ya. Adapun
selain Allah subhanahu wa ta'ala fakir, butuh, baik kepada sesamanya, apalagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kebutuhan yang dawam. Dawam itu terus menerus, kontinu, setiap detiknya makhluk ini butuh kepada yang lain. Terutama kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Butuh pertolongannya, butuh dukungannya, butuh perhatiannya, butuh rizkinya, butuh untuk memenuhi semua kebutuhan-kebutuhannya, dan seterusnya. Oleh karena itulah, maka sifat uluhiyah Allah sudah mencakup makna seluruh asmaul husna dan sifat-sifat yang terkandung dalam asmaul husna yang lain. Ini yang pertama. Inilah yang disebut dengan Dzul Uluhiyah. Allah pemilik hak al-uluhiyah. Yang kedua al-ubudiyah. Yang kedua ini al-wasful muta'alliqu bil abdi min hadzal ism. Kedua adalah sifat yang berkaitan dengan hamba dari nama ini, yaitu al-ubudiyah. Semua hamba beribadah kepada Allah, menyembah kepadanya. Sehingga Allah menjadi ilah baik di langit ataupun di bumi. Allah berfirman, wa huwal ladzi fis samai ilahun wa fil ardi ilah. Dialah yang menjadi ilah di langit dan juga menjadi ilah di bumi. Maksudnya seluruh penduduk langit dan seluruh penduduk bumi itu menyembah kepada Allah, tunduk kepada Allah, baik suka ataupun terpaksa. Al-kullu khadi'una li'azamatihi, munqaduna li'iradatihi wa misyiatihi, anuna li'izzatihi wa qayyumiyatihi. Seluruh makhluk itu tunduk kepada keagungan Allah. Mereka taat kepada kehendak dan keinginan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau yang pertama al-ilahiyah atau al-uluhiyah itu berkaitan dengan penyembahan secara syar'i, ketundukan kepatuhan secara syar'i, artinya menyembah kepada Allahnya itu karena melaksanakan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau yang kedua al-ubudiyah ini adalah ketundukan secara kauni. Makna ketundukan secara kauni, tunduknya kepada takdir Allah, ketetapan Allah yang Allah terapkan di alam jagat raya ini. Semua makhluk baik yang taat ataupun yang durhaka, tunduk kepada kehendak Allah yang kauni. Termasuk orang kafir? Ya. Orang kafir menentang Allah kepada syariatnya, tapi kepada aturan kauninya nggak bisa lepas dia. Contohnya umpamanya Allah menetapkan secara kauni, bahasa kitanya kauni ini hukum alam. Siapapun makhluk yang lagi lapar kemudian makan akan kenyang. Kalau tidak makan, tidak minum, lapar dan haus. Tidak tidur, tidak istirahat, dia kelelahan dan ngantuk lalu tertidur. Itu ketetapan Allah yang kauni. Ketetapan Allah yang kauni pasti ditaati oleh seluruh makhluk. Termasuk orang kafir, iya. Kalau orang kafir umpamanya lagi lapar makan, pasti kenyang. Tidak mentang-mentang ini mah kafir, durhaka. Walaupun makan sebakul tetap aja lapar. Apa begitu? Tidak, tetap saja jadi kenyang. Termasuk orang soleh, para nabi kalau tidak makan, tidak minum, ya lapar dan haus. Tidak mentang-mentang ini mah orang soleh, manusia soleh, utusan Allah, mau makan mau tidak tetap kenyang. Apakah begitu? Tidak. Tetap seluruhnya suka atau tidak suka, tunduk kepada aturan Allah yang kauni. Inilah yang dimaksud dengan al-ubudiyah. Jadi kalau al-uluhiyah tadi, ketundukan makhluk kepada syariat Allah. Mereka beribadah menghambakan diri kepada Allah secara syar'i,
tunduk patuh kepada aturan Allah. Kalau al-ubudiyah adalah penghambaan secara kauni. Tunduk patuhnya kepada takdir Allah, kepada ketetapan Allah yang Allah terapkan di alam jagat raya ini. Nah, kadang-kadang baik al-ubudiyah ataupun al-uluhiyah ini oleh Allah disebut bersamaan di satu ayat. Di satu kalimat dalam beberapa ayat. Contoh surah Toha ayat 14 Allah menyatakan innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Kata Allah, sungguhnya akulah Allah yang tidak ada ilah selain aku, sembahlah, ibadahlah kalian kepadaku dan dirikan sholat untuk mengingatku. Di dalam ayat ini Allah menyebut ilah dan menyebut ibadah, menyebut al-uluhiyah, menyebut juga ubudiyah. Akulah Allah, tidak ada ilah selain aku, maka ibadahlah kalian kepadaku. Juga dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, hai Muhammad, kecuali kami wahyukan kepada rasul itu bahwa tidak ada ilah selain aku. Maka sembahlah aku, ibadahlah kalian kepadaku. Antara ilah dengan ubudiyah di sini dua-duanya disebut. Dalam Maryam ayat 65 Allah menyatakan fa'budhu wastabir li ibadati hal ta'lamu lahu sammiya. Beribadahlah kamu kepadanya dan bersabarlah di dalam beribadah kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada tandingan lain selain dia? Ya. Ini penjelasan tentang makna Allah dan ilah. Dan ini merupakan nama Allah yang pertama yang diterangkan dalam kitab ini. Pagi ini kita cukup sampai di sini saja. Sudah 1 jam waktu yang kita habiskan. Insyaallah nama Allah yang berikutnya yaitu Ar-Rabb, Ar-Rahman, Ar-Rahim akan kita terangkan di pertemuan yang akan datang. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab apabila ada pertanyaan persilakan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam.